Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Oke, kita mulai saja ya. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu untuk melaksanakan perkuliahan perdana kita di semester ganjil. Di mata kuliah ini kita akan belajar tentang konsep pengolahan citra, bagaimana, dan kalau kalian sudah cek tugasnya di situ, untuk tugas pertama kalian bisa lihat ya. Tugas pertama hanya saya tanyakan apa yang ingin dipelajari di mata kuliah ini ya. Tapi kalau masih ada yang bingung mata kuliah pengolah citra itu belajar tentang apa, karena di kelas lain ada yang mengira kalau pengolah citra itu tentang editing foto ya, atau editing gambar. Tapi bukan ya, pengolah citra itu intinya kita bagaimana membuat program yang inputnya adalah gambar. Biasanya kalau kalian sebelumnya membuat program kan inputnya teks atau data gitu ya. Nah, di mata kuliah sekarang kita akan membuat program dengan inputan adalah gambar. Bisa gambar apa saja ya, JPEG formatnya boleh apa saja. Nanti itu diolah dengan metode matematis sebenarnya, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Contohnya apa ya, deteksi gambar, deteksi citra. Ada banyak studi kasus yang bisa digunakan. Dan ini juga bisa kalian pilih untuk studi tugas akhir nanti atau skripsi ya, dengan topik pengolah citra. Banyak contohnya untuk kalau kalian pengen cari referensi. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan tentang mata kuliah kita? Belum, Pak. Belum ya? Jelas, Pak. Selanjutnya mungkin perkenalan dulu ya. Kayaknya sebelumnya saya belum pernah ngajar kelas ini, C1. Kenalan dulu, nama, panggil saja Pak Dwi ya, biar lebih mudah. Nama panjangnya agak panjang, Muhammad Najmuddin Dwi Miharja. Itu nomor kontak saya. Jadi nomor WA saya ada 2 ya. Tadi sebelum kuliahan, kemungkinan sebelum perkuliahan nanti akan saya set untuk ada namanya boot WhatsApp ya. Itu nomor boot nggak bisa dibalas. Ya kalau kalian dibalas nanti akan ada balasannya keyword salah ya, karena itu auto respon. Saya buat sistem boot WhatsApp itu juga pakai nomor, sebenarnya nomornya cuma satu ya, nomor saya yang ini 30 30 40 25, tapi satu nomor itu bisa jadi 2 WA. Saya tambahkan 0 di belakang. Jadi nomor bootnya itu 0857 30 30 40 250. Nanti sebelum perkuliahan nanti akan ada, seharusnya sejam atau 2 jam ya, saya lupa ngeset. Jadi untuk mengingatkan pada perkuliahan nanti saya tambahkan, tadi saya lupa nambah, enggak saya tambahkan link Zoom-nya. Link Zoom-nya itu memang saya taruh di kampus untuk sekaligus absensinya dari klik tombol online di e-kampus ya. Tapi nanti boot itu bisa digunakan untuk ngecek nilai nanti. Jadi cek nilai dan tugas serta kehadiran itu dari boot tersebut. Jadi kalian bisa memantau nilai sewaktu-waktu ya untuk tugasnya. Karena kemungkinan di mata kuliah saya yang saya ajar, semua mata kuliah yang saya ajar tiap minggu akan ada tugas dan akan saya usahakan untuk langsung saya koreksi dalam minggu itu. Dan kalian bisa merevisi tugasnya. Nanti kalian bisa cek di boot WhatsApp-nya, nanti cek nilai, nanti ada tugas satu, contohnya tugas 1 nilainya sekian, terus ada kalau salah atau ada keliruan revisiannya apa, nanti bisa dikumpulkan lagi untuk direvisi nilainya. Jadi
Metode perkuliahan saya mungkin agak beda. Tiap minggu mungkin akan ada tugas, tapi nggak usah khawatir deadline-nya nggak, kalau saya deadline-nya nggak tiap minggu ya. Nanti saya jelaskan di setelah perkenalan aja ya. Nah, itu nomor kontak saya gmail@najamuddindui. Itu bukan bukan kebalik ya. Emang saya buat email saya seperti itu. Ada juga najamuddindui@gmail, tapi yang biasanya saya cantumkan itu biar unik saja. Saya buat akun, saya beli domain najamuddindui.com, terus saya buat webmail dengan akun Gmail. Makanya seperti kebalik seperti itu. Terus aslinya dari Jawa Timur, tinggalnya di Cikarang ya, dekat kampus sih sebenarnya itu. Terus riwayat studinya, saya satunya dulu di Institut Teknologi Aditama Surabaya. Terus melanjutkan S2-nya di UII Yogyakarta dengan konsentrasi ketika ngambil ini tuh jurusannya informatika medis ya. Mungkin agak jarang, mungkin di kampus lain itu nggak ada jurusan informatika medis karena jarang. Informatika medis ya sama seperti informatika biasa, tapi lebih fokus ke bidang medis ya. Dari sistem informasi rumah sakit, pembuatan aplikasi rumah sakit, antrian dan lain-lain, terus deteksi penyakit, NLP, keluhan dan lain-lain, terus olah citra, gambar rongsen, gambar X-ray gitu ya. Terus ada juga genome sequence atau biomedis, bioinformatik namanya. Ya sekarang lagi rame karena musim pandemi, dunia IT, apalagi dunia IT di bidang medis itu lagi rame ya, lagi banyak dibutuhkan. Bisa fokus di medis, banyak hal yang bisa diolah. Sekarang itu dari antrian rumah sakit dan lain-lain, semuanya butuh aplikasi. Dan rumah sakit itu termasuk salah satu proses bisnis paling rumit ya, karena di sana kalau kalian buat sistem rumah sakit itu pasti akan sangat rumit. Kalau di tempat lain mungkin ada stok barang, terus penggajian, absensi dan lain-lain. Kalau rumah sakit ada riwayat pasien, terus rekam medik, obat itu ada istilahnya interaksi antar obat, bagaimana obat satu dan lain itu nggak boleh ada yang nggak boleh bareng, terus ada stok barang juga di apotek, stok obat, terus antrian, terus biaya, terus ada istilahnya IDC-10 ya, itu kode nama penyakit, terus ada standar-standarnya, banyak ya, dan itu salah satu yang rumit. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Untuk perkenalan, nggak ada yang ditanyakan ya? Kalau nggak ada, saya Pak, mau lanjutkan. tanya Pak. Ya, silakan. Sedikit menyinggung tadi Pak soal sistem informasi di jurusan medis Pak ya, maksudnya di bidang medis gitu. Apakah saat ini di Indonesia memang kebutuhannya sedang sangat besar gitu Pak? Artinya peluang kami ini untuk mahasiswa teknik informatika untuk ke depan ini apakah itu bisa jadi salah satu opsi yang cukup baik gitu Pak? Nah, dengan adanya COVID ini sebenarnya anak IT itu dibutuhkan di semua bidang ya, bukan hanya di bidang medis ya. Sekarang di semua bidang membutuhkan anak IT. Kalau kalian nggak tahu, kalau saya sih dari kemarin-kemarin teman-teman udah banyak yang bilang, kebetulan yang teman-teman saya kan yang dari SMA sebelumnya jarang yang ngambil informatika ya. Dia udah banyak bilang ya. Sekarang itu anak IT dibutuhkan di semua bidang dengan adanya work from home, WFH gitu ya. Sekarang sistem absensi itu semua institusi butuh sistem absensi yang tanpa perlu datang ya. Sekarang lagi banyak pengembangan aplikasi bagaimana absensi dari rumah dengan geolokasi, bisa pakai website atau pakai aplikasi yang berbasis web dan lain-lain. Termasuk dalam dunia medis juga sekarang dibutuhkan, dari antrian itu bagaimana membuat sistem antrian nggak perlu online ya. Termasuk juga bagaimana konsultasi dokter dengan tanpa perlu datang.
Ya, itu peluang besar sebenarnya, tapi kalian harus bisa nggak cuma diem saja, tapi harus mengambil kesempatan itu dengan bagaimana tindakan kita ya. Maksudnya semuanya saya analogikan biar lebih mudah, biasanya saya menggunakan analogi ya, perumpamaan saja. Semuanya saya penjual gitu ya, penjual terus ternyata bentar lagi ada musim masuk sekolah, otomatis saya mikirnya menyiapkan diri ya, menyiapkan sebagai seorang penjual, saya siapkan kebutuhan sekolah ya, yang pasti dicari banyak orang. Contohnya ya buku tulis, sepatu, seragam gitu ya. Ya kalau kalian dunia IT untuk mempersiapkan dalam masa sekarang ya skill kalian itu kalian tunjukkan bukan dengan menunjukkan ijazah atau sertifikat ikut kursus ya. Kalau dalam dunia IT beberapa institusi udah nggak memakai ijazah lagi sebagai patokan ya, kecuali yang mungkin institusi BUMN atau yang itu yang udah birokrasinya kayak gitu. Tapi kalau udah startup atau dunia IT cari programmer atau cari developer itu nggak S1 atau D3 ya. Yang penting punya kemampuan dalam bidang apa, mobile developer, bahasa pemrogramannya apa, Flutter, Kotlin, atau butuh database administrator, atau butuh back-end, atau UI, user interface designer gitu ya. Yang dicari skill-nya, dan untuk menunjukkan skill-nya kalian siapkannya adalah portofolio ya. Contohnya, analoginya kayak seorang fotografer untuk menunjukkan skill fotografinya itu bagus ya, dia tunjukkan hasil fotografinya di Instagram. Untuk anak IT, untuk menunjukkan bahwa skill-nya mumpuni, ya tunjukkan aplikasi yang telah kalian buat di GitHub. GitHub itu Instagram-nya para programmer ya, kalian taruh di sana apa saja yang telah kalian buat. Kalau kalian sekarang semester 4 ya, udah 4 semester 2 tahunan. Saya harap sih sudah bisa menunjukkan skill kalian dengan aplikasi yang telah kalian buat ya. Aplikasinya jangan nunggu tugas dari dosen atau tugas mata kuliah baru buat aplikasi ya. Itu kalian nggak menunjukkan kemampuan kalian kalau hanya untuk mengerjakan tugas. Ya kalian buat project sendiri ya. Itu salah satu cara untuk menunjukkan skill kalian ya. Kalian buat project sendiri masing-masing ya. Anak IT harus punya project. Kalau belum dapat project atau belum dapat terima yang membutuhkan ya kalian buat project sendiri. Project weekend istilahnya, kalian di sela-sela waktu kalian kerjakan, nggak harus selesai berapa bulan ya. Kalian kerjakan sampai yang penting selesai, terus kalian share, kalian tunjukkan ke orang lain kalau kalian sudah buat. Nanti ketika kalian selesai kuliah atau kalian ada lowongan itu, apalagi dunia IT sekarang nggak harus datang ke kantor ya. Kita bisa kerja remote dari rumah, dan juga ada istilahnya freelancer dalam IT ya. Freelancer IT itu banyak programmer Indonesia itu mengerjakan proyek-proyek perusahaan luar negeri ya tanpa harus datang. Cukup dengan webcam sama komputer. Banyak website-website freelancer ya, salah satu untuk mempersiapkan itu ya skill terus kemampuan berbahasa Inggris ya. Biasanya nanti ada wawancara dengan pakai webcam. Ada salah satu website freelancer Upwork ya. Di situ ada malah banyak orang yang suka mengerjakan nyari programmer Indonesia karena dibandingkan standar gajinya programmer luar ya, orang Indonesia pasti lebih mau dengan standar gaji lebih kecil ya, karena Indonesia juga mata uangnya lebih rendah ya. Jadi kalau di luar itu per jam, freelancer itu per jam ada yang $15 per jam ya, 15 kali 15.000 itu berapa per jam itu. Itu paling kecil. Orang luar negeri nggak mau ngambil, programmer luar negeri itu nggak mau ngambil per jam $15 itu, tapi programmer Indonesia itu udah $15 per jam itu udah sangat banyak ya. Tinggal kalikan sehari berapa jam, 4 jam, 5 jam, 4 jam, 5 jam. Jadi konsep freelancer itu kalau kalian bisa pelajari lebih lanjut, nanti ada namanya tracker ya. Jadi kita nyalakan tracker, jadi owner project dari tracker itu dia mengecek MOS dan apa yang kita lakukan nanti ada dikirim ke
sebagai invoice ke ownernya. Jadi kamu mengerjakan programnya itu berapa jam, terus nanti tinggal dikalikan per jamnya berapa. Dan itu harus selesai. Kalau nggak selesai, udah ngambil project terus nggak selesai ya nggak dapat invoice ya. Maksudnya nggak dapat transferan dalam bentuk dolar. Itu salah satu persiapan yang disiapkan dari sekarang. Jangan nunggu tugas buat project akhir. Entah itu tentang pembuatan aplikasi dan lain-lain. Kalau di mata kuliah pengolahan citra ya buat project tentang pengolahan citra, nggak apa-apa. Kalian taruh di bahasa pemrograman apapun. Itu. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, terima kasih banyak Pak. Iya, sama-sama. Jadi kalau saya memaksakan di pemahaman dan kemampuan ya, maksudnya saya nggak ingin perkuliahan hanya datang terus ngerjakan tugas selesai dapat nilai tapi nggak dapat ilmunya gitu. Saya pengen kalian juga paham dan mau mengerjakan, maksudnya ya untuk menunjukkan kalian paham itu ya dengan mengerjakan tugas otomatis. Dan jangan sampai copy paste ya. Copy paste boleh tapi pakai metode ATM ya, amati tiru modifikasi. Karena dalam IT itu nggak apa ya, amati tiru modifikasi. Nggak mungkin kalian program full itu kalian buat sendiri dari awal, itu sangat nggak mungkin. Programmer yang sudah berpengalaman juga pasti pakai kode orang lain, tapi nggak dipakai semua. Tapi kalau contohnya kayak saya buat halaman login gitu ya, nggak mungkin saya mau buat dari awal ya. Saya cari template login, terus saya cari shortcut PHP atau framework untuk login, terus saya modifikasi sesuai kemampuan, sesuai studi kasus yang saya buat ya. Karena login kan pasti beda-beda. Ada yang pakai username, ada yang pakai email, ada yang pakai nomor telepon, ada banyak cara ya. Terus sistem loginnya juga beda-beda. Ada yang passwordnya dibatasi, ada yang passwordnya dibatasi harus lebih besar dari 6 digit, harus ada huruf besar, harus ada huruf kecil, harus ada karakter, harus ada angka. Ada juga yang terserah mau buat password 1, 2, 3 gitu ya. Nah, sistem login kan beda-beda juga. Ya seperti itu, harus pakai ini metode ATM, amati tiru modifikasi. Jangan amati cuma tiru, nggak ada modifikasinya. Itu sih. Kalau kalian belum buat project untuk portofolio kalian, yang cari aja program yang sudah jadi, terus kalian tiru, amati, terus kalian modifikasi. Seperti itu. Nah, sekarang selanjutnya saya bahas kontrak kuliah. Ini kontrak kuliah ya, ini diambil semua kelas sih seperti ini, ke persentase penilaian akhir. Jadi kalian sebenarnya bisa ngitung sendiri nanti, nilai UTS dapat berapa, nilai UAS dapat berapa, tugas itu totalnya ada berapa tugas, di total nanti dibagi, semuanya satu semester ada 5-6 tugas ya. Ya kalian total nilai kalian masing-masing dibagi 6 atau dibagi 5, terus kehadiran. Nanti kalian bisa lihat nilai sendiri, ngitung nilai sendiri sih. Karena nanti semua nilai tugas nanti saya bisa kalian cek pakai bot WhatsApp tadi. Kehadiran juga. Ini ada yang mau ditanyakan tentang persentase penilaian? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nggak ada. Kalau nggak ada, saya izin Pak, ya saya mau nanya Pak. ya silakan. Mengenai ini Pak, kehadiran. Misalkan Pak, kalau misalkan kayak ada kan kita kan mahasiswa juga sambil bekerja Pak, ada yang bekerja, ada yang enggak juga. Jadi kalau pada saat ada halangan Pak, izin seperti itu, kita harus izin melalui WhatsApp atau bagaimana Pak? Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Pertama saya jelaskan dulu, kehadiran itu persentasenya sangat kecil ya. 15% dibagi 14 pertemuan. Satu semester itu kan 14 pertemuan. Iya. Kehadiran itu cuma satu poin dalam 100% ya. Jadi persentase kalian nggak hadir 1 kali, 2 kali, 3 kali, yang cuma berkurang 3 poin. Seharusnya 78 ya jadi 75. Itu sangat kecil sebenarnya. Jadi kayaknya nggak perlu mengkhawatirkan masalah kehadiran. Itu ya, yang pertama itu dijelaskan. Selanjutnya
saya ini aturan perkuliahannya saja ya. Jadi saya nggak taruh link Zoom di booth yang tadi ngirim ke semua anggota grup ya. Karena salah satu kalau saya ini menghitung kehadiran itu dari ngeklik tombol online. Itu saja. Harusnya kan nggak ada kendala ya kalau ngeklik tombol online, bisa siapa saja bisa ngeklik tombol online. Itu sebenarnya sudah termasuk kemudahan dalam bentuk kehadirannya ya. Seperti itu. Ngerti maksud saya? Ya, paham, Pak. Ya. Paham, Pak. Oke. Jadi jangan lupa klik tombol online di kampus itu ya untuk menuju Zoom-nya. Kalau kalian walaupun kalian mengikuti perkuliahan, kalau nggak ngeklik tombol online, semuanya kalian masuk lewat link yang kalian dapat dari teman kalian, ya nggak kebaca di kehadiran. Seperti itu. Karena sebenarnya nggak perlu komentar di diskusi itu dengan hadir ya, sebenarnya nggak perlu. Ya nggak apa-apa sih, biar rame saja ya kampusnya. Ini referensi buku untuk ini hampir semuanya saya punya bukunya. Saya ambil yang saya punya saja sebenarnya. Tapi yang tengah nggak tahu di mana, hilang. Itu udah lama belinya. Kebetulan saya ngajar di UPB itu baru tahun yang lalu ya, Maret 2020, pas pandemi ya. Pas pandemi tahun kemarin itu baru ngajar, jadi baru pertama kali ngajar langsung pandemi, langsung online. Ini pertama kali saya ngajar pengolah citra ya. Jadi ya sama-sama belajar. Mungkin saya lebih tahu dulu karena saya belajarnya lebih duluan dulu ya. Makanya tapi kalau saya lebih pintar atau enggak ya, belum tentu. Kalian mungkin bisa mengejar kemampuan saya karena mungkin kalian lebih paham matematika, karena sebenarnya ini pengolahan citra ini basicnya matematika ya. Dulu kan informatika itu sebenarnya fakultasnya fakultas matematika. Dulu awal-awal muncul tahun 90, 80, ada jurusan informatika komputer, itu dia di bawah matematika ya. Tapi akhir-akhir ini dia menjadi fakultas tersendiri. Sebenarnya dasarnya matematika. Makanya kalau dalam SMPTN itu grade informatika paling tinggi ya, karena emang dasarnya matematika. Termasuk untuk pengolahan citra ini matematika. Kalau citra itu kan terdiri dari metrik ya. Terdiri dari yang paling kecil adalah pixel, pixel terdiri dari RGB, red, green, blue. Red itu nilainya berapa, green itu nilainya berapa, blue itu nilainya berapa. Nah, itu diolah. Untuk memahami pengolahan citra itu contohnya deteksi wajah ya. Bagaimana komputer bisa deteksi wajah itu bukan berarti komputer menghafalkan bentuk wajahnya, enggak ya. Komputer menghafalkan, menyimpan angka-angka. Jadi kalau angka-angkanya mirip, contohnya ada wajah gitu ya. Dia di save-nya di komputer itu jumlah angka RGB kan ada nilai angka-angkanya itu di total, semuanya totalnya 80. Jadi kalau ada wajah lain totalnya 80 juga, ya berarti itu sebenarnya deteksi wajah itu dia deteksi angka. Deteksi angka sebenarnya. Sama kayak seumpama ada warna biru itu nilainya kalau di RGB berapa ya? FFF kayak berapa gitu ya. Semuanya warna biru itu nilainya 90 gitu ya. Itu mungkin contoh yang paling mudah. Jadi kalau ada tunjukkan warna lain hijau 30, berarti dia nggak deteksi. Terus ada warna biru nilainya 88, mendekati, biasanya ada batas berapa persen itu kemiripan, ya berarti dianggap mirip. Nah, itu untuk gambaran kok bisa sih komputer deteksi wajah ya. Dia deteksi jumlah jumlah variabel di situnya, angka-angkanya. Nah, ini untuk referensi bukunya kalian bisa banyak ya, kalian cari pengolah citra, tapi jangan buku yang nanti pengolah citra yang SMK ya. Nanti kalau yang SMK itu pengolah citra ada mata kuliah, ada pelajaran pengolah citra, tapi dia editing gambar, editing foto, Photoshop gitu. Tapi pengolah citra yang pakai bahasa pemrograman yang saya pakai, kalau referensi yang paling banyak untuk pengolah citra itu memang menggunakan MATLAB ya. Tapi MATLAB itu kendalanya satu, dia sangat besar karena dia emang untuk orang statistik, orang matematika makanya MATLAB karena dia sebenarnya untuk matematika. Sangat besar ya, masternya itu 7 GB kalau nggak salah. Kalau kalian pengen download silakan download. Saya ada kalau pengen ngopi. 7 GB. Tapi nanti saya
kasih contoh juga dengan menggunakan Python ya. Tapi kalau referensi paling banyak memang menggunakan MATLAB. Ya nanti saya kombinasikan. Jadi kalian silakan milih. Kalau saran saya sih pakai MATLAB sih. Tapi kalau laptopnya kentang agak susah emang. Dengan aplikasi yang masternya 7 GB pasti akan sangat lemot. Tapi saya sarankan pakai MATLAB karena lebih mudah sebenarnya. Kenapa dia besar? Karena dia menyimpan banyak library yang tinggal kita panggil. Lebih mudah. Itu saja. Dan kalau saya harapkan sih kalian beli buku, pelajari, karena kalau mengandalkan kuliah di kelas ya nggak cukup ya. Kuliah di kelas itu paling cuma 15-10%. Sisanya kalian tingkatkan skill kalian, pemahaman kalian dengan membaca sendiri, cari referensi, boleh buku, boleh dengan di internet. Tapi kalau saya sih masih struck dengan buku ya. Dengan baca buku itu saya masih struck daripada e-book. Masih enakan dengan buku. Seperti itu. Itu salah satu bentuk proses atau usaha. Karena itu kan ada istilah namanya usaha pasti akan ada hasilnya. Jadi ya salah satu bentuk usahanya yang kalian beli buku, baca gitu ya. Kalau untuk bisa memahami mata kuliah ini. Oke, ada yang ditanyakan untuk sampai sini? Ini pertemuan perdana, jadi nggak akan masuk ke detail ke materi, mungkin minggu depan. Kalau saran saya, kalau kalian bisa install MATLAB, silakan install MATLAB. Kalau nggak bisa ya, saya nggak maksa. Ini untuk aturan perkuliahan, tadi saya sudah jelaskan ya. Untuk aturan perkuliahan, kehadiran dari ngeklik tombol online di e-kampus. Jadi sebenarnya nggak perlu izin jika kalau kalian nggak bisa datang, ya nggak apa-apa, nggak bisa datang. Kehadiran juga tadi saya jelaskan ya, cuma 15% ya. Satu pertemuan itu cuma satu poin, nggak terlalu ngaruh. Yang paling ngaruh ya UTS, UAS, tugas. Jadi kalian harus kerjakan tugas, walaupun nggak hadir tetap kerjakan tugas, kalau saran saya. Dan karena di kampus kita juga nggak ada prasyarat mengikuti UTS, UAS ya. Kalau di kampus lain mungkin ada prasyarat mengikuti UTS, UAS. Harus hadir minimal 75% atau 80%. Jadi harus minimal nggak masuk itu sekali, 2 kali ya. Kalau lebih dari 3 kali nggak masuk, nggak bisa ikut UAS. Di beberapa kampus ada aturan seperti itu. Kalau di UPB kan nggak ada, jadi harusnya nggak ada masalah dengan kehadiran. Kalau nggak hadir juga nggak perlu izin seharusnya. Karena saya backupnya juga hadir sama enggak ya. Sebenarnya kalau pembackupan ini nggak ada, nggak izin itu masuk hadir atau enggak kan nggak ada perhitungannya nanti di penilaian. Jadi ya, seperti itu. Untuk selanjutnya cara pengumpulan tugas, saya mengumpulkan tugasnya nggak di e-kampus karena menurut saya terlalu agak rumit untuk ngoreksi di e-kampus ya, karena harus login dulu, harus masukkan username, password, terus milih mata kuliah, milih pertemuan, terus milih tugas, baru ngupload ya. Butuh beberapa langkah ya. Lebih cepat kalau saya pengumpulan tugasnya menggunakan Google Drive, kalian buat Google Drive. Saya kasih contoh Google Drive karena Google Drive paling umum ya. Kalau kalian pakai OneDrive atau yang lain, nggak apa-apa ya, penting bisa saya akses. Jadi kalau disuruh ada tugas, terus tugasnya dalam pengumpulan file, kalian bisa menggunakan format PDF atau Word, kalian taruh di Google Drive, kalian upload. Yang penting adalah settingan linknya ya, ganti ke siapa saja yang memiliki link. Jadi nanti yang dikumpulkan hanya linknya saja. Jadi saya tinggal ngeklik linknya kalian ya. Lebih mudah daripada kalau dikumpulkan lewat e-kampus, saya harus login e-kampus dulu, milih mata kuliah gitu. Kalau ini tinggal saya klik di Google Form, saya klik langsung kebuka filenya. Jadi siapa saja yang memiliki link, saya juga nggak perlu download ya. Kalau di Google Drive, kalau Word, PDF kan nggak harus di-download, bisa ya, hanya di view saja. Kenapa saya pilih Google Drive atau OneDrive seperti itu. Kalau OneDrive itu kayaknya harus download, nggak tahu sih. Tapi kalau saya sarankan sih Google Drive ya, karena kemungkinan sebagian besar punya akun Gmail ya. Kalau nggak punya, pakai akun kampus yang dapat email dari kampus lah, mhs.pelitabangsa itu bisa untuk Google Drive. Nah, kumpulkan link di Google Form yang nanti ada, kalau ada tugas nanti kalian bisa cek di website yang saya taruh, yang saya kirimkan tadi.
Di situ nanti ada link pengumpulan tugasnya. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Kemungkinan setiap perkuliahan akan saya rekam ya. Jadi kalau ada kalian nggak ngikut perkuliahan, jangan khawatir, kalian lihat rekamannya. Jadi jangan sampai ketinggalan informasi, tugas, dan apapun itu ya, biar nggak ketinggalan. Nah, untuk ngecek melihat rekaman, terus tugas, materi itu di mana? Di website saya ya, saya share dulu. Website saya yang tadi saya share di booth WhatsApp yang saya kirimkan sebelum perkuliahan ya. Ini di atas ada semester, oh belum saya masukkan. Kalian semester 4 ya? Pengolahan citra 19C2. Belum saya masukkan menunya. Nanti saya masukkan menunya sih. Nanti ada di menu semester 4. Saya kasih contoh, belum saya masukkan di menu ini. Nanti saya buat dulu lah kalau gitu. Saya pakai WordPress, menu. Ini contoh kelas 19A2 ya. Jadi nanti ada pertemuan minggu ke-1, ke-2, ke-3 sampai ke-16 ya. Saya kasih contoh di mata kuliah lain yang saya ajar gitu ya. Jadi di sini kayak pertemuan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau kalian lupa apa enggak ada kepentingan nggak bisa ngikutin, kalian cek aja di pertemuan berapa, tugasnya apa, rekaman perkuliahannya apa gitu ya. Nggak tinggalan informasi. Oke. Itu untuk perkuliahan kita, aturannya seperti itu. Ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Pak, saya belum masuk grup kelas. Silakan masuk, linknya di e-kampus ya. Yang belum masuk, baca pengumuman di e-kampus, di situ saya taruh link grup WA kelas ini ya. Karena nanti yang saya kirimi website itu, yang saya kirimi itu yang semua anggota grup ya. Kalau nggak masuk nanti nggak dapat informasi. Nah, untuk cek nilai dan tugas di booth, itu kalian harus daftar dulu. Saya kasih contoh. Bentar. Tutorial booth-nya. Jadi untuk ngecek nilainya itu kalian harus daftarkan nomornya terlebih dahulu ya. Karena kemarin saya buat dengan hanya ngeklik name, itu privasinya kurang ya. Jadi orang lain bisa ngecek nilainya temannya dengan keyword name ya. Di semester ini saya buat dengan cara kalian daftarkan dulu nomornya, kelas berapa, name berapa, nanti untuk ngecek nilai dan tugasnya dengan keyword nilai. Tapi kalau belum daftar nggak akan ada balasan. Saya kasih tutorialnya ini di YouTube saya. Pertama itu nomor bootnya ini cek dulu dengan keyword cek ya. Nah, ini ada keyword cek. Kalau ada balasan maaf nomor belum terdaftar, artinya kalian daftar dulu dengan formatnya itu daftar, name, nama, sama kelas. Daftar, titik, name, ini ya, daftar, titik, name, titik, nama, baru kelas. Nanti akan ada balasan otomatis pendaftaran berhasil. Kalau pendaftaran berhasil, nah kalau sudah ada informasi pendaftaran berhasil bahwa nomor sudah didaftarkan, kalian tinggal coba dengan keyword cek lagi. Nanti ada informasi akunnya.
Nah, kalau kalian cek nanti ada informasi akun, nama, NIM, kelas gitu ya. Berarti nomor sudah didaftarkan di booth. Baru itu kalian bisa ngecek nilai dan kehadiran dengan keyword nilai. Nanti sistem akan otomatis balas. Kalau sudah ada koreksi nanti ada balasan tugas 1 nilainya berapa, terus ada feedback ya. Feedback seumpama ada revisi di bagian ini. Kalian boleh mengumpulkan lagi nanti koreksiannya, nah nilainya berubah, bisa lebih bagus. Seperti itu. Nah, untuk deadline-nya, semua tugas sebelum UTS itu deadline-nya adalah sebelum UTS. Semua tugas sebelum UAS, deadline-nya adalah sebelum UAS ya. Belum saya jelaskan tadi, lupa. Nah, semua tugas sebelum UTS, deadline-nya sebelum UTS ya. Semua tugas sebelum UAS, deadline-nya sebelum UAS. Jadi, tapi nanti ya sama seperti pelari ya. Kalau kalian lomba lari, yang finish duluan kan pasti nilainya lebih bagus daripada yang finish belakangan. Sama nanti nilainya akan berbeda bagi yang mengumpulkan dalam waktu seminggu itu langsung dikumpulkan dengan lewat beberapa minggu. Itu masuk penilaian juga. Ya paling berkurang lewat seminggu berkurang 2 poin, 2 poin, 3 poin. Tapi tetap saya terima tugasnya. Jadi, nah nanti kalau kalian mengumpulkan tugasnya langsung dalam minggu itu atau minggu setelahnya lebih cepat, nanti kan kalian bisa ngerevisi ya. Jadi nilainya bisa semuanya pertemuan dikumpulkan ada revisi baru dapat 60, kalian revisi berubah menjadi 70 80 ya. Tapi kalau kalian mengumpulkannya mepet-mepet sebelum UTS atau sebelum ujian nggak ada waktu untuk revisi. Jadi nilainya apapun, jadi nggak ada untuk feedbacknya ya nggak bisa untuk direvisi ya. Seperti itu. Itu untuk aturan perkuliahan saya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada yang ditanyakan? Saya buat seperti ini karena saya ngikutin beberapa kursus ya. Sekarang muncul kursus-kursus programmer ya. Banyak dari yang paling terkenal ya Decoding, Kelas Akademi, apalagi ada program kartu prakerja itu ya. Di situ ada beberapa kursus programmer juga sebenarnya. Tapi yang paling ramai itu Decoding, terus ada kursus tentang DevOps dan lain-lainnya. Dan formatnya hampir sama seperti bentuk perkuliahan yang saya buat ya. Jadi ada tugas, pasti otomatis walaupun kalian ikut kursus juga disuruh ngerjakan tugas ya, terus dikoreksi. Terus nanti project akhirnya adalah mengerjakan aplikasi. Dan biasanya kursus-kursus mahal ya, sejuta ke atas ya kalau di coding dan lain-lain itu. Satu materi 1 jutaan. Sebenarnya kalian bisa belajar sendiri dengan semua referensi yang ada di Google, YouTube, dan lain-lain itu. Terus ada beberapa kursus-kursus website kursus programmer, pembelajaran yang gratis juga banyak ya. Yang paling rame yang terkenal di luar itu adalah Code Academy. Code Academy itu salah satu kursus pembelajaran programmer yang paling rame. Code Academy. Terus yang berbayar ada Udemy. Udemy juga rame. Oke, seperti itu. Ada yang ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Udah ada, saya kira cukup. Saya lanjut. Nah, ini untuk materi ya. Nanti saya tambahkan di menu 19C2 ya. Belum saya tambahkan. Untuk pengenalan pertama, kita nggak masuk materi, kita bahas dulu project UAS. Salah satu bentuk project UAS-nya itu seperti ini. Ini adalah aplikasi pengolah citra dengan identifikasi bunga. Nah ini, dia bagaimana, ini ada gambar, terus dia diekstraksi ciri, red, green, blue, magnitude, terus ada nilai-nilai. Ini adalah nilai. Ciri red nilainya sekian, green sekian, blue sekian. Ketika ini diklik identifikasi, jenis bunganya Margaret Daisy. Kelihatannya susah ya, sebenarnya mudah. Jadi program itu dikasih, ini saya kasih pandangan dulu untuk project UAS-nya. Biar kalian tahu apa aja yang kalian butuh kalian persiapkan. Ini sebenarnya seperti ini itu untuk tugas akhir skripsi itu udah cukup ya. Jadi kalau kalian ingin
fokus. Terus akhirnya biar nggak pusing tentukan dari sekarang ya, pengen buat apa. Kalau pengen olah citra ya tentukan dari sekarang. Ini deteksi bunga, namanya deteksi bunga ya, kelihatannya keren. Sebenarnya sih dalam pembuatan aplikasi deteksi itu ada dua bagian, ada training, ada testing. Training itu jadi semuanya saya punya 10 gambar itu, 10 gambar bunga. 8 itu digunakan untuk training, 2 untuk testing. Jadi 8 itu dimasukkan ke program membaca kalau gambar ini nilainya sekian, jenis bunganya adalah ini gitu. Sebenarnya mawar ya. Kalau gambarnya bentuk ini, nilai red-nya sekian, green-nya sekian, blue sekian, min sekian, entropy sekian, varian sekian adalah jenis bunga mawar. Kalau ini bunga matahari gitu ya. Nah, program itu nge-save semua data itu untuk pengetahuan dia. Jadi kayak deteksi-deteksi itu bukan berarti dia langsung bisa membaca ya. Enggak, dia dikasih pelatihan dulu sama seperti anak kecil ya. Untuk dikasih tahu ini jeruk ya, dikasih tahu ini jeruk ya, ini jeruk gitu. Selama 10 kali. Nanti diambil jeruk dalam bentuk lain tapi masih jeruk juga. Ini apa? Jeruk. Nah, dia akan bisa ambil karena bentuknya mirip, warnanya sama gitu. Sama seperti anak kecil. Program juga seperti itu. Kita kasih tahu pembelajaran dulu, kasih program ini menyimpan data 8 gambar bunga gitu ya. Bisa 8 gambar bunga mawar, 8 gambar bunga matahari, 8 gambar bunga yang lain. Atau 8 gambar, kalau deteksi orang ya 8 gambar wajah orang. Makanya kalau sama seperti fingerprint di HP kan bukan berarti dia langsung deteksi finger kalian ya. Kalian harus proses menempelkan dulu, membaca fingernya itu. Itu proses testing, proses training ya, training programnya. Jadi kalian masukkan fingerprint biasanya sampai berkali-kali ya. Akhirnya dia bisa membaca fingerprint kalian. Sama seperti aplikasi bunga seperti ini. Saya kasih program ini saya kasih pengetahuan dulu. Kalau gambarnya ini nilainya sekian sekian sekian, bunganya adalah ini. Nanti kan dia nge-save. Makanya diingat-ingat dalam bentuk save ya, data. Nah, ketika dimasukkan gambar baru, apakah dia bisa deteksi atau enggak. Nah, itu biasanya nanti ada penilaiannya, akurasinya berapa persen. Bentuknya enggak sama ya, jadi kayak 100 gambar, bentuknya beda-beda ya. Tapi tetap bunga yang sama. Itu seperti itu. Itu untuk deteksi gambar. Ada bayangan tentang Project OAS-nya? Ini contoh saja. Nanti bisa macam-macam ya. Bisa gambar paru ronsen, bisa gambar deteksi mobil, kendaraan, bisa deteksi tulisan, bisa deteksi batik. Itu kalau kalian cari jurnal tentang image processing ya, istilahnya image processing ya, banyak, tapi metodenya sama. Jadi kalau S1 itu nggak dibilang plagiat ya. Semuanya ada orang buat aplikasi deteksi bunga mawar atau deteksi bunga, terus kalian ganti deteksi daun. Walaupun programnya sama, cuma beda studi kasusnya itu nggak plagiat. Seperti itu. Sudah ada gambaran ya tentang mata kuliah ini. Jadi kalian harusnya bisa jawab apa yang akan dipelajari di mata kuliah ini. Sudah ada gambaran dan apa yang harus dipersiapkan. Ini kebetulan pakai MATLAB ya. Ini kalau kalian lihat di sini sebenarnya ini karena sebagian besar pengolah citra emang menggunakan MATLAB. Ini contoh lain. Ini deteksi wajah ya. Bukan berarti deteksi wajah itu wajahnya siapa, bukan. Tapi deteksi wajah kan ada 2 proses ya. Deteksi bagian wajahnya sebelah mana, baru deteksi wajahnya itu wajah siapa gitu ya. Ini untuk proses pertama, untuk deteksi wajah kan komputer harus tahu yang wajah itu yang mana gitu ya. Nah, ini dikotaki dulu. Kalau udah dikotaki, udah ketemu, baru ini nanti dicocokkan dengan data dia. Ini wajahnya mirip siapa. Seperti itu. Ini juga salah satu project UAS. Intinya nanti project UAS-nya kalian buat program, inputnya adalah gambar. Entah itu diolah bagaimanapun, yang penting program itu nanti inputnya ada gambar. Makanya disebut dengan pengolah citra, mengolah gambar atau image processing, memproses gambar. Jadi kalau kalian pengen cari referensi studi kasus lain, kalian bisa menggunakan keyword dari Google, klasifikasi citra atau image processing atau deteksi gambar, tambahkan set.ac.id untuk biar yang tampil itu dari website kampus, otomatis nanti yang muncul itu adalah judul skripsi dan jurnal.
Jadi kalian bisa pelajari. Ini contohnya seperti ini. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Halo Pak, Iya, saya mau tanya. silakan. Pak, kalau pengolahan citra itu deteksinya berdasarkan jumlah warna aja atau ada metode lain Pak? Misalnya kayak di perusahaan saya kan ada mesin untuk ngecek NG gitu Pak ya. Itu Gimana? apakah sama? Di perusahaan saya ada mesin untuk pengecekan NG. Pengecekan apa? NG produk. Misalnya ukurannya beda, itu metodenya sama kayak pengolahan citra atau ada metode lain Pak kalau yang itu? Kalau inputnya berupa gambar atau video ya itu pengolahan citra ya. Kalau untuk metodenya banyak. Sesuai dengan untuk deteksi itu udah banyak metode. Ada banyak library. Terus untuk klasifikasi juga ada banyak. Jadi kayak yang paling gampang sekarang sudah ada tilang elektronik ya. Jadi kan ada image processing, ada video processing. Di mata kuliah di kampus sih adanya image processing itu untuk pengenalan saja ya. Sebenarnya ada image processing, berarti inputnya adalah gambar. Ada video processing, inputnya adalah video. Contohnya ya, sebenarnya input video bukan berarti dia memproses video ya, enggak. Video itu diambil, di capture dalam bentuk image, baru diolah. Sebenarnya seperti itu juga. Sebenarnya image processing juga. Tapi inputnya video, nanti programnya motong-motong. Kan video terdiri dari gambar-gambar ya. Contoh implementasi image processing ya, tilang elektronik pakai CCTV itu ya. CCTV itu kan sekarang udah ada ya, kalau dia melewati batas garis, dia bisa tilang elektronik, aplikasi itu langsung ngambil gambar apa namanya, plat nomornya, yaitu dari salah satu bentuk image processing. Terus kalau di tol itu sudah ada aplikasi ngitung kendaraan. Kalau kalian cari, saya kasih contoh di Google, udah banyak contohnya sih. Bagaimana ngitung kendaraan di tol itu. Jadi aplikasi itu sudah bisa membedakan mobil besar, mobil kecil, terus menghitung total yang lewat ya. Nah, image processing. Nah, ini sudah ada yang share MATLAB, kebanyakan MATLAB ya. Seperti ini. Vehicle Detection and Counting using OpenCV. Ini kalau ini pakai Python, kalau OpenCV pakai Python. Dan kalian seperti ini tuh nggak harus ngoding dari awal. Kalau dulu mungkin 10 tahun yang lalu waktu saya masih kuliah itu ngoding dari awal ya. Kalau sekarang itu udah banyak library yang bisa tinggal kalian ambil. Kalian implementasikan sih. Udah banyak dibantu. Nah, ini yang perlu diinstal OpenCV, Python, Thanks, NumPy. Biasanya juga orang sudah banyak yang nge-share shortcut-nya ya, bisa kalian modifikasi. Jadi untuk tugas akhir pun nggak perlu kalian ngerjain dari awal. Yang penting kalian pahami shortcut-nya. Shortcut-nya nggak panjang untuk seperti itu. Karena sudah ada library namanya. Tinggal kita panggil. Nah, pertama itu dia buat garis dulu untuk membatasi lewat. Sebenarnya ini image processing juga, tapi dalam bentuk video. Nah, setiap kendaraan yang lewat itu dia kasih warna, terus di atas ada vehicle count, berapa kendaraan yang sudah lewat. Nah, kayak ini dia salahin deteksi di atas. Tapi ini belum bisa bedakan kendaraan besar, kendaraan kecil ya. Cuma semua kendaraan yang lewat. Nah, itu salah satu, walaupun satu studi kasus itu bisa dikembangkan ya. Bisa deteksi, ada yang sampai bisa deteksi jenis kendaraannya itu tipenya Avanza. Ya itu programnya harus dilatih dulu. Kalau ini kan nggak ada latihan, cuma dia nggak ada latihan, nggak bisa membedakan besar kecil karena dia nggak ada proses training ya. Dia langsung deteksi semua objek yang bergerak. Kalau di sini ada burung bergerak pun nanti dia akan kebaca sebenarnya. Tapi nggak ada contoh burung yang bergerak. Kalau ada burung yang bergerak pun nanti kemungkinan besar juga kebaca juga. Seperti itu. Jadi semua juga ada kelebihan kekurangan.
Ini contoh proses image processing. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Kenapa mau tanya Kak, Iya, kalau silakan. perbedaan pengolahan citra sama computer vision tuh apa ya Kak? Atau masih sama? Computer vision, ya hampir mirip computer vision. Computer vision itu lebih ke nanti ada istilahnya data mining ya, mengolah data. Computer vision lebih ke fokus di computer vision itu kan tampilan di monitor itu. Lebih expert lagi. Jadi dia bisa deteksi jarak gitu ya. Dari gambar itu ada kita foto orang gitu. Ada proses computer vision itu udah memikirkan bagaimana jarak orang itu dari foto itu diambil. Nah, itu semakin rumit juga ya. Seperti itu. Ya hampir mirip. Inputannya adalah gambar. Penjelasan paling gampangnya seperti itu. Iya, sama-sama. Pak, maaf nanya Pak. Iya, silakan. Untuk mata kuliah ini ke depannya apakah bahasa pemrograman yang dipakai itu bebas kita pilih? Seperti tadi kan Bapak bilang ada Python atau mungkin ada pakai MATLAB juga. Itu apakah nanti Bapak menentukan harus pakai salah satu atau bahkan beberapa atau kita bebas milih seperti itu? Bebas. Sebenarnya saya lebih kalian bisa pakai kalau mau processing sebenarnya kalau kalian cari referensinya pasti ada banyak ya. Kalau kalian mau cari yang Java juga banyak referensinya. Python apalagi Visual Basic juga ada. Sekarang JavaScript juga ada. TensorFlow.js itu pengolah citra berbasis browser. Mengolah bahkan PHP pun ada ini prosesinya ya. Terserah kalian, tapi kalau saran saya lebih cari yang referensinya paling banyak ya. Kalau kalian cari pengolah citra dengan bahasa PHP atau JavaScript, ya ada, tapi dikit. Orang yang nge-share itu dikit ya. Jadi kalau orang yang nge-share dikit juga kalian lebih susah. Yang paling banyak ya MATLAB sama Python. Kalau saya lebih sarankan MATLAB karena referensinya paling banyak. Di YouTube, di lain orang di Indonesia dan luar negeri itu banyak menggunakan MATLAB juga dan banyak contoh shortcut yang udah nge-share itu bisa kalian pelajari. Masalahnya satu, MATLAB itu sangat besar. Saya cek di master saya berapa giga. Saya lihat. Saya itu aja download MATLAB berkali-kali gagal. Saya ini MATLAB 2000, saya punya R 2015. Itu aja 7 giga ya, 7,7. Itu masternya saja itu 7,7 giga. Jadi kalau komputernya kentang kan kasihan gitu ya. Kalau disuruh kalau saya paksa untuk install MATLAB, ya kalian second opinionnya ya pakai Python. Python lumayan banyak. Python itu beberapa tahun ini semakin berkembang. Kalau waktu dulu saya perkuliahan itu image processing MATLAB sama Java ya paling banyak. Tapi sekarang Java sudah ketinggalan. Sudah ada Python. Python lebih ringan juga, yang nge-share juga preferensinya juga banyak. Itu sih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya kalau pengen kalian komputernya cukup kuat, RAM-nya 4, 6 GB, 8 GB ya install MATLAB ya. Download dulu masternya 7 GB. Cari koneksi yang lumayan kencang. Kalau enggak, saya berkali-kali download udah 5 GB, 6 GB gagal ya, tiba-tiba koneksinya lemot, ulang lagi dari awal, sakit hati kayak udah bergiga-giga. Di materi kuliah kita ada pengantar pengolah citra. Ini saya jelaskan konsep dasar pengolahan citra, representasi citra, konvolusi, peningkatan mutu citra, atau bagaimana meningkatkan kualitas gambar, segmentasi citra, analisis citra, terus nanti UTS, kompresi, pewarnaan. Yang saya petankan sih pemahaman sih. Kalau ada satu materi yang belum paham ya akan saya ulang-ulang aja. Lebih baik paham dikit daripada banyak tapi nggak paham semuanya ya. Seperti itu. Nanti UTS UAS saya pastikan berbasis project ya, dari membuat program masing-masing. Ini pengenalan definisi citra ya. Kalian bisa untuk kalau teori-teori seperti ini kalian bisa
pelajari, kalian bisa baca sendiri sih, karena yang penting ini ada chat masuk. Baru bisa hadir Zoom, mohon maaf atas keterlambatannya, Pak. Iya. Yang baru hadir mungkin nanti bisa lihat rekaman untuk biar nggak ketinggalan informasi aturan perkuliahan kita ya. Nanti masih nanya bagaimana mengumpulkan tugas dan cara hadirnya itu. Bisa nanti saya upload rekaman perkuliahan selesai perkuliahan ini. Jadi yang ketinggalan yang nggak bisa hadir di hari ini bisa nggak ketinggalan informasi. Ini kelas ini lumayan banyak ya, 58 orang sama 57. Lumayan ya. Semakin banyak saya juga ngoreksinya semakin butuh waktu ya. Karena semua mata kuliah yang saya ajar hampir tiap minggu ada tugas dan hampir tiap minggu tugasnya individu dan saya usahakan tiap minggu langsung saya koreksi. Jadi saya juga sibuk ngoreksi ya. Kalau satu kelas 50-40 ya saya 7 kelas udah 400-an koreksian tiap minggu yang harus saya koreksi terus saya kasih revisi biar bisa direvisi balik. Ini definisinya bisa kalian baca sendiri sih. Citra dibagi menjadi 2. Ada citra berupa foto, analog, sinyal video, gambar. Yang paling ramai sekarang itu namanya yaitu yang foto bisa bergerak gitu ya. Itu udah termasuk aplikasi TikTok itu sebenarnya. Programmer China juga lumayan bagus ya kayak gitu, itu agak sulit dan dia bisa menggratiskan bagaimana menggerakkan video. Itu juga termasuk dalam penelitian sekarang bagaimana menggerakkan video sama suara. Dan MATLAB itu nggak cuma bisa memproses gambar, dia juga bisa memproses suara. Jadi kalau kalian kebetulan dulu teman saya yang jurusan informatika medis itu buat aplikasi deteksi suara EKG. Nah, kalau kalian cek jantung itu kan EKG itu kan buat naik turun itu kan biasanya pakai kertas gitu ya. Itu kan sebenarnya suara. Itu kan dokter ngeceknya juga manual ya. Hasil EKG yang bentuk sinyal itu kan naik turun itu kan dibaca manual sama dokter. Dan itu sebenarnya bisa digantikan dengan aplikasi. Maksudnya dibantu. Itu kan ada kalau jarak antar naik tingginya itu nggak sama, berarti kan ada gangguan. Kalau jaraknya itu sama kan berarti stabil suaranya, detak jantungnya. Nah itu teman saya ada buat aplikasi untuk ngecek si istilah gangguan irama jantung itu namanya apa. Itu pakai suara, inputannya MATLAB. Gambarannya seperti ini sih. Nah, itu namanya audio processing ya, suara. Yang sekarang lagi ramai juga ini kayak Ginos. Ginos itu yang cek Ginos pakai bau ya. Jadi aplikasi itu sistem bisa deteksi bau. Itu juga sekarang lagi banyak penelitian tentang deteksi bau. Nah kayak gini ini kan sebenarnya dokter itu ngecek manual. Sebenarnya di sini antar jarak R antar itu kalau sama berarti dia nggak ada kendala. Ini sebenarnya ada rumusnya. Nah ini kan dokter ngecek manual. Daripada ngecek manual kan sebenarnya bisa dicek dengan aplikasi. Ini pakai MATLAB seperti ini ya. Kalau ini sama berarti nggak ada gangguan. Nah ini contoh aplikasi EKG, deteksi EKG. Nah ini inputnya suara dirubah ke dalam bentuk digital. Nah sekarang juga ada studi kasusnya banyak, bagaimana deteksi suara orang gitu. Sekarang lagi proses bagaimana password itu nggak cuma inputan, nggak punya fingerprint, tapi suara. Sebenarnya saya HP passwordnya 123 suara saya. Jadi kalau yang ngomong 123 suara saya dia kebuka. Kalau yang ngomong 123 orang lain nggak kebuka. Nah itu juga lagi ada banyak penelitian tentang itu. Bagaimana sistem bisa membedakan walaupun suaranya 123, sistem bisa membedakan itu suara saya atau suara orang lain. Yaitu komputer nggak nginget-nginget suaranya, tapi dia komputer itu sebenarnya nginget datanya, angka-angkanya itu. Seperti ini. Nah itu salah satu audio processing. Itu juga bisa kalian gunakan untuk topik tugas akhir ya, kalian bisa pelajari dari sekarang. Karena masih 2 tahun lagi, kalau kalian 2 tahun itu belajar sungguh-sungguh juga
walaupun nggak cepat-cepat itu cukup ya. Oke, ini penjelasan pengenalan hari ini, pengenalan citra saja, nggak masuk ke dalam materi pemrograman, belum masuk. Nanti mungkin minggu depan ya. Nah, contoh citra tampak. Ini salah satu kalau kalian beli buku pengolah citra terbitan manapun, dua gambar ini akan jadi contoh ya, nggak tahu kenapa. Dua gambar ini akan jadi contoh untuk image processing dari terbitan manapun. Setelah saya cari kenapa dua gambar ini, ternyata dua gambar ini bawaan dari MATLAB. Jadi kalau kalian install MATLAB, kalian bisa panggil dua gambar ini, sudah jadi bawaan. Makanya di semua buku pengolahan citra itu kebanyakan contohnya dua gambar ini, cameraman.jpg ini. Kalau ini woman kalau misalnya. Terus ada lagi gambar kerah dan pemandangan. Nah itu namanya citra tanpa, terus ada citra tak tampak atau data dalam bentuk gambar file atau di dalam digital. Dan citra yang diperhatikan menjadi fungsi matematik. Ya, seperti dalam bentuk matematik matriks seperti itu ya. Oke, saya kira cukup pertemuan kita hari ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Untuk tugasnya sudah tahu ya, tugasnya kalian lihat di website saya. Kalau mungkin belum masuk di grup tadi nggak mendapatkan ini apa namanya boot untuk materi tugas ya. Saya belum tahu pengolah citra C1 tugas. Tugasnya mudah sih. Kalian isi saja. Ini tugas pertama ya, walaupun tugas pertama ini hanya pertanyaan, tetap ada nilainya. NIM, nama, apa ada yang ingin Anda pelajari di mata kuliah ini. Linknya saya kirim di sini. Ya semua tugas UTS terakhirnya sebelum UTS, termasuk ini juga nanti deadline-nya tetap sebelum UTS, walaupun seperti ini. Ini saja untuk kalian ya udah ada persiapan apa saja yang perlu dipelajari. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mohon maaf Pak, Ya, untuk materinya belum ada ya Pak? materinya belum saya kasih ya di ini. Saya taruh Iya, di Pak. chat ya. Materinya saya taruh di chat. Tadi sih sudah saya kirimkan ke semua anggota grup WA ya. Itu untuk materi PowerPoint-nya saya taruh di situ. Nanti rekaman perkuliahannya juga ada di menu. Gitu. Tapi saya upload dulu di YouTube. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Bisa dicicil dari sekarang ya, mau download MATLAB dulu atau install Python dulu. Untuk penginstalan nggak perlu perlu dijelasin juga ya cara installnya. Tidak perlu, Iya Pak. Pak, perlu Pak. Ada yang perlu, ada yang tidak perlu. Yang penting download dulu masternya. Kalau install harusnya sih nggak ada masalah ya, tinggal klik-klik. Tapi kalau belum ada masternya kan nggak mungkin kalian bisa install ya. Coba download dulu masternya MATLAB. Kalau udah berhasil download MATLAB, karena agak besar, kalau mau ya ngopi di tempat saya, nggak apa-apa bawa flash disk. 7,7 GB karena. Kalau yang kecepatan koneksinya 1 MB, IndiHome 1 MB agak susah. Yang 20 MB mungkin cepat. Masalahnya cari link downloadnya juga agak susah ya, karena MATLAB juga salah satu aplikasi berbayar dia sebenarnya. Itu kekurangannya MATLAB karena dia walaupun bahasa pemrograman dia berbayar dia. Ya karena Mohon maaf Pak, ada rekomendasi linknya nggak Pak?
rekomendasi linknya nggak tahu, nggak ada saya. Saya udah lama punya yang itu 2015 udah. Ya nanti saya cari rekomendasi linknya. Nanti saya taruh di grup WA ya. Baik, terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya kira cukup ya pertemuan hari ini. Kalian siapkan dulu. Kalau pengen langsung penasaran beli bukunya juga nggak apa-apa. Buku sekarang di online gitu ya banyak ya. Walaupun bajakan ya, tapi nggak apa-apa lah. Maksudnya untuk karena kalian mungkin dalam proses belajar itu nggak apa-apa beli bajakan, nanti kalau sudah punya pemasukan yang lebih, kalian harus beli buku yang ori ya. Karena yang online itu banyak buku bajakan. Biasanya buku tentang olah citra itu kan biasanya standarnya harganya 90-80 lah. Tapi ada juga yang jual 45.000 ya. Tapi kadang nggak ada CD-nya gitu. Karena biasanya kalau buku IT kan ada bonus CD ya. Biasanya bajakan itu nggak dapat CD ya. Jadi bentuknya kayak fotokopian seperti itu. Oke, kalau nggak ada ditanyakan, saya Tapi cukupkan. materi sama kan ya Pak? Ya, pertemuan pertama. Oh, Kalau nggak ada ditanyakan, saya cukupkan ya pertemuan hari ini. Kalau nanti mau diskusi atau ada yang ditanyakan, silakan tanya di grup WhatsApp aja, nggak apa-apa. Terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.